اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب لها ولا يسمع. Amin amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Nurul Saadah beserta seluruh jajaran pengurus masjid. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, RT, RW yang sempat hadir pada malam hari ini, dan semuanya Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. InsyaAllah kehadiran Bapak Ibu ke masjid ini semuanya mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menyebabkan turunnya maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita nikmatnya, terkhususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat taufik hidayah. Terutama nikmat yang paling mulia, nikmat yang paling khusus yang Allah masih berikan kepada kita ini Bapak Ibu, yaitu kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Karena banyak mungkin tahun kemarin ada beberapa saudara kita yang masih duduk sama kita di masjid ini. Kalau tidak salah Pak Ketua, tahun kemarin aku ngisi nusul Quran di sini. Kalau tidak salah, benar tak? Benar kan? Tahun kemarin aku yang ngisi nusul Quran di sini. Nah tahun ini ngisi lagi, alhamdulillah. Mungkin tahun kemarin ada beberapa saudara kita yang mungkin masih duduk sama kita pada malam hari itu, tapi pada tahun ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah karunia kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita, Allah berikan kita kesehatan agar kita selalu dapat mengisi waktu demi waktu kita di bulan suci Ramadan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Kita sekarang sudah masuk 10 hari pertengahan daripada bulan suci Ramadan. Ibarat kata tuh kalau di perlombaan itu kita masuk sudah babak semifinal. Finalnya makanya di 10 terakhir di bulan Ramadan, mulai tanggal 21 sampai tanggal 30. Sekarang ini kita sudah masuk di babak semifinal. Alhamdulillah, di babak semifinal ini kita saksikan di masjid ini masih ramai. Karena mohon maaf banyak di masjid-masjid di luar sana, jangankan masuk babak semifinal, babak perempatan baik itu sudah banyak mengalami kemajuan sabnya Bapak Ibu. Dari 3 sab menjadi 2 sab. Dari 2 sab jadi 1 sab, dari 1 sab jadi setengah sab. Akhirnya apa? Tim inti yang datang cuman. Tim inti, tim cadangan tidak kate. Paham enggak kamu maksudku? Tim inti. Itu lawungnya, itulah. Ini tim inti, gai-gai wong ini. Karena apa? Setiap anak ngisi ke sini, ini lawungnya. Belum ada gai-gai baru tuh, belum ada ini. Belum ada gai-gai baru. Ini lah. Santai Pak, tak lama tidak aku ceramah, dengar. Karena di sini banyak orang muda. Aku nak nanya, tadi aku sholat kecepatan tak? Cepat. Kecepatan? Sedang lah. Ya aku tuh nyocoki kalau di sini banyak yang muda, aku cepeti. Kalau banyak yang tua, aku lambati. Nah bapak ini gaya baru aja ya. Baru udah jinyok kayaknya. Itu dah baru dah, pakai sal itu dah. Alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin kita mengakhiri bulan suci Ramadan Bapak Ibu, ini sebelum kita bahas nuzul Quran sebelum kita mengakhiri bulan suci Ramadan, semakin mendekati 10 terakhir bulan Ramadan, jangan semakin lesu. Bukankah orang yang mengikuti perlombaan perlarian itu ketika mendekati finish semakin kenceng, Bu? Dia bakal lari semakin kenceng.
Nah, kita juga seperti itu. Semakin mendekati 10 terakhir, menghabisi daripada bulan Ramadan, disitulah kita semakin kencang, semakin kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin banyak kita sedekah, semakin banyak kita sholat, semakin banyak kita qiyamul lail, semakin banyak kita tilawatul Quran. Nabi itu kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Nabi mengencangkan ikat pinggangnya. Nabi sudah jarang pulang ke rumah. Kenapa? Nabi lebih memperbanyak beriktikaf di masjid. Jadi kalau kita pengen mengikuti cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan banyak di rumah, Pak. Ya, Pak. Jangan banyak di rumah. Banyak-banyaklah di masjid. Iktikaf, Di sini ada iktikaf enggak di sini? Ada. Mana ada yang angkat ini? Ada. Ya ada kan. Minimal satu malam, ambek malam 23 atau malam 25, Pak, atau malam 27 terserah, malam ganjil ambek. Karena kenapa? Rasulullah yang memerintahkan taharru fil ashr awakhir min Ramadan. Kejarlah 10 terakhir itu untuk apa? Untuk mendapatkan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malam hari ini kita berkumpul dengan situasi, dengan keadaan yang berbeda. Biasanya kita habis sholat balik, tapi hari ini tidak. Habis sholat kita duduk lagi, kita kumpul untuk apa? Untuk memperingati nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Apa itu nuzul? Bukan nuzul ibu yang jual nasi itu, bukan. Nuzul itu artinya apa? Turun. Turunnya Al-Quran. Sekarang aku nak tanya, kapan turunnya Al-Quran itu? Bulan Ramadan, benar. Ada yang nak nambahi? Malam 17? Oke. Ada yang nak nambahi lagi? Ada nama ibu-ibu? Oh, ibu-ibu lagi sibuk makan kue no. Lemak aja. Bu, nak nambahi tak? Ada yang tahu tak malam kapan turunnya Al-Quran itu kapan? 17 Ramadan. Oke. Malam Lailatul Qadar. Oke. Turunnya Al-Quran, nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, proses penurunan Al-Quran itu ada 3 tahapan. Ada yang mengatakan, para ulama mengatakan 2 tahapan, ada yang mengatakan 3 tahapan. Baik, tahapan yang pertama Bapak Ibu, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran, itu dari Allah ke Lauhim Mahfuz. Dari Allah langsung ke Lauhim Mahfuz. Jadi dibungkus Al-Quran ini 30 juz Al-Quran itu dibungkus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diletakkan di Lauhim Mahfuz. Ini turunan yang pertama, dari Allah ke Lauhim Mahfuz. Kemudian turunan yang kedua, nuzulul tsaniyah, itu min Lauhim Mahfuz ila sama'id dunya au baitil uzza au mawaqi'un nujum. Ada 3 nama. Terserah ibu-ibu nak bapak-bapak nak pakai mana. Ulama menyebut 3. Baitul Izza, Mawaqi'un Nujum, kemudian yang ketiga Sama'id Dunya. Dari Lauhim Mahfuz turun 30 juz Al-Quran full min Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itu turunnya di malam Lailatul Qadar. 30 juz itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Di ayat yang kedua di surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, Allah katakan lagi dipertegas dalam surat Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Quran. Artinya
Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Kapan? Di malam Lailatul Qadar, malam yang penuh berkah. Kapan malam Lailatul Qadarnya, Beb? Tidak ada yang tahu. Lalu apa yang kita rayakan di malam 17 ini? Ayo kita memperingati nuzulul Quran di malam 17 ini. Di sini ulama mengatakan, jadi ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Sa'dah bin Asad. Itu kebingungan ketika melihat ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar, diturunkan di bulan Ramadan. Sedangkan Al-Quran itu kadang-kadang turun di luar bulan Ramadan. Ada turun di bulan Rajab, ada turun di bulan Sya'ban. Tapi Al-Quran mengatakan Al-Quran itu diturunkan di malam Lailatul Qadar dan di bulan Ramadan. Maka sahabat ini bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, ini bingung saya ini. Kenapa?" kata Ibnu Abbas. Kan katanya Al-Quran ini diturunkan di malam Lailatul Qadar dan diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Tapi kadang-kadang kan Al-Quran ini kadang-kadang turun di luar bulan Ramadan. Kadang ada ayat yang turun di bulan Sya'ban, ada yang turun di bulan Dzulhijjah, ada yang turun di bulan Rabiul Awal, macam-macam. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang ada yang diturunkan di pagi hari. Tadi Al-Quran mengatakan di malam yang penuh berkah, malam Lailatul Qadar. Tapi kadang-kadang aku melihat turun ayat itu di siang hari, di pagi hari, di sore hari. Nah, disinilah Ibnu Abbas mengatakan, "Wahai Sa'dah bin Asad, sesungguhnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara mujammalan, mujammalan itu secara keseluruhan dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar, di malam yang penuh berkah dan yang diturunkan di bulan suci Ramadan. Adapun yang kita lihat, ada ayat yang turun di luar Ramadan, ada yang turun di siang hari, di pagi hari, itu adalah ayat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wahyu pertama, ayat Al-Quran yang pertama yang diturunkan dari langit dunia atau dari Baitul Izzah ke Rasulullah. Nah, ini nuzul saniyah namanya, nuzul salisah. Proses penurunan yang ketiga. Tadi dari Allah ke Lauhul Mahfuz pertama, dari Lauhul Mahfuz kemana? Baitul Izzah, turunan kedua. Dari Baitul Izzah ke Rasulullah, namanya turunan ketiga. Nah, itulah turunnya pada malam 17 Ramadan. Kok tahu malam 17 dari mana? Dalilnya dalam Al-Quran. Yaumal taqal jam'an. Di situ ulama tafsir mengatakan pada hari itu bertemunya dua pasukan besar di bulan Ramadan, perang Badar. Di malam 17 daripada bulan Ramadan. Disitulah turun wahyu pertama dari sama'id dunia menuju ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita peringati nuzul Quran di malam 17 adalah ketika wahyu pertama, ayat Al-Quran yang pertama yang Allah turunkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Pada saat itu Rasulullah sudah galau, Bu. Galau melihat keadaan kondisi kota Mekah ini sudah parah. Kejahilan itu terlalu merajalela. Orang saling membunuh, yang saling judi, yang saling mencaci, yang khomernya, yang mencurinya, yang perzinahannya, segala macam bentuk kehancuran, kemaksiatan, kemungkaran ada di kota Mekah pada saat itu. Nabi galau. Setelah itu Nabi apa? Nabi malam-malam hari itu datanglah berkhalwat masuk ke Gua Hiro. Nah, disitulah malaikat Jibril alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa wahyu, dan disitulah awal permulaan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di usia berapa? Di usia 40 tahun. Nah, disitulah Rasulullah menerima wahyu yang pertama kali yang dibawa oleh malaikat Jibril apa?
Iqra, surat Al-Alaq. Ketika Jibril mengatakan Iqra, Nabi Muhammad mengatakan apa? Laisa ana biqari. Aku enggak bisa baca. Nabi kan ummi. Apa ummi? La yaqra wa la yaktub. Enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Bukan kekurangan untuk Nabi. Bukan kebodohan untuk Nabi Muhammad SAW. Justru inilah hikmah kenapa Rasulullah itu adalah ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Biar apa? Biar orang-orang kafir Quraisy tidak menyangka Al-Quran ini adalah buatan Nabi Muhammad. Al-Quran ini adalah cetakannya Nabi Muhammad. Nabi nggak bisa baca, dan orang kafir Quraisy sudah mengetahui dari kecil Muhammad itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Sehingga setiap ada ayat yang dibawa oleh Rasulullah, semua mereka percaya itu adalah wahyu, tapi mereka tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disitulah Iqra, aku nggak bisa baca. Jibril, Iqra, nggak bisa baca. Akhirnya apa? Jibril membaca duluan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Nabi Muhammad ini setiap Jibril baca, Nabi Muhammad langsung cepat-cepat baca. Biar apa? Takut lupa. Jadi cepat. Jibril baca langsung dibaca oleh Rasulullah. Dibaca. Akhirnya apa? La tuharrik bihi lisan. Diturunkan ayat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, jangan engkau gerakkan lisanmu ketika Jibril sedang menyampaikan wahyu. La tuharrik lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau goyangkan lisanmu, jangan engkau bacakan ketika Jibril sedang membacakan wahyu, engkau diam. Dengarkan dulu, baru engkau baca dan engkau hafalkan. Jadi Al-Quran ini bukan hanya sekadar bacaan Bapak Ibu, tapi Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah kitab satu-satunya yang Allah jaga dari awal dia diciptakan ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat Al-Quran itu siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, kata Allah. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Kami yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah langsung yang akan menjaga Al-Quran. Kita lihat Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu cek. Dari awal Al-Fatihah sampai akhir tidak ada satupun ayat yang terubah. Jangankan ayat, huruf, titik, tidak ada yang terubah. Kalaupun ada orang yang merubah, langsung ketahuan. Pasti langsung ketahuan. Oh ini dirubah. Oh ini. Itu Al-Quran. Kenapa? Karena memang sudah janji Allah Subhanahu wa taala, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaga Al-Quran. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran Allah katakan dalam Al-Quran hudal linnas. Diturunkan Al-Quran untuk kita sebagai apa? Sebagai petunjuk, hidayah, pedoman, pegangan hidup dunia akhirat. Jadi kalau pengen ada masalah, ada apapun, buka Al-Quran. Sumpah demi Allah, apapun problem kita Bapak Ibu, itu semuanya solusinya ada dalam Al-Quran. Ibu kalau galau, baca Al-Quran, di situ ada obat galau, itu ada dalam Al-Quran. Karena Allah yang telah menjanjikan hal tersebut. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat. Enggak, sebagai obat. Makanya para sahabat-sahabat Nabi itu kalau lagi sakit, itu baca Al-Quran. Kenapa? Karena memang Allah janjikan Al-Quran sebagai obat. Wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai rahmat untuk orang-orang yang beriman. Makanya pernah satu sahabat itu ketika berada di luar kota Madinah, ketika pulang itu di stop oleh orang Badui. Ya enggak? Orang Badui ini bawa anak yang sedang sakit. Maka apa yang dilakukan oleh para sahabat ini? Dibacakan ayat Al-Quran. Dibacakan surat Al-Fatihah, dibacakan surat An-Nasr, dibacakan surat An-Nasr, dibacakan surat Alam Nashrah Laka Sadrak, dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan subhanallah, dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berita ini sampai kepada Rasulullah. Kenapa? Karena sahabat-sahabat ini diberikan hadiah kambing oleh orang Badui ini. Sampai di kota Madinah,
Ya Rasulullah, tadi kami bertemu orang Badui dan dia mengajak anaknya sedang sakit dan kami bacakan Al-Fatihah dan kami bacakan ayat-ayat Al-Quran dan kami berikan hadiah ya Rasulullah. Apa hadiahnya? Seekor kambing. Ayo kita makan bersama-sama, kata Rasulullah. Kita masak dan kita makan bersama-sama. Ini Al-Quran sebagai obat, sebagai petunjuk. Maka baca Al-Quran Bapak Ibu. Kati alasan. Beda kati kadang-kadang banyak aduh begitu dia alasan. Kita aduh ya alasan. Kalau maco HP kuat, maco Quran tak kuat. Kita kalau buka HP, buka WA tuh 2 jam kuat tuh. Serius aku, 2 jam kuat gitu. Tapi buka Quran bau 2 lembar. Tak tahu mantu tuh baca. Nah, hukum tuh cak yang kecil jadi besar, yang besar jadi kecil. Itu anak bukti ke emang iblis tuh emang ada. Itulah emang buktinya. Maco WA kuat, maco Quran tidak kuat. Nah, nak bukti ke iblis itu ada, itulah. Nah, psikologi nak bukti ke iblis itu kalau ada. Bapak-bapak hari Jumat, ada celengan berjalan itu nah itu nak bukti ke iblis ada tuh, jinggolah di situ. Kapan celengan tuh lewat, cobalah, metuklah duit kamu yang paling besar dompet. 100.000. Cobalah kamu metu ke 100.000 tuh. Pasang metu ke tuh. Beratnya. Dalam hati itu, saudara, kalau nak cak teman gino metu 100.000, kita diam habis ini. Itu iblis itu. Akhir apa? 2.000. Kalau 5.000, 2.000, duit bawa mulu. Berharap nak masuk surga, nak dibalas dengan Allah kebaikan yang lebih melipat ganda. Nah, repot kadang-kadang. Kata kiris. Siap ke kiris kedua. Sekarang macam-macam lado kiris kalau siap ke kiris. Tempe ke di kota Amal itu. Jadi kata alasan lagi wong, dah mau duit cash. Ini dia kiris. Iya Pak Ketua. Nak tegaknya wong sing malu. Bukan, kalau taruh situ dihapus wong. Ya bukan dihapus wong, diganti wong. Kiurisnya tuh diganti wong, diganti ke kode dia. Masuk ke dia kayak duitnya. Nauzubillah summa naudzubillah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an. Jadi inti sehari kita berkumpul pada malam hari ini, yang pertama kita memperingati nuzul Quran itu untuk apa? Pertama, Al-Quran itu untuk dibaca. Tidak ada alasan bagi Bapak Ibu, sudah tua Ustaz, matur atau jingok lagi, lasago, tebata-bata. Bapak Ibu, ingat kata Nabi, Al-mahiru bil Quran, orang yang lancar baca Quran itu dikasih pahala 1 oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yatata'ta wa huwa syakun alaihi falahu ajran, dan orang yang terbata-bata kata Rasulullah baca Qur'annya bis. Nah, kul. Nah, pokoknya itu bata-bata lah saro maco tuh nyebut ko, saronya nyebut ain, nyebut jim, pokoknya terbata-bata. Tapi jangan kecil hati kata Rasulullah. Walladzi yatata'ta wa huwa syakun 'alaihi falahu ajran kata Rasulullah. Orang yang terbata-bata baca Al-Qur'an dan dia kesulitan dengan membaca Al-Qur'an tersebut, falahu ajran, mendapatkan 2 pahala. Jadi 2 pahala. Jadi jangan kata alasan lagi, saya baca Sudah alasan jadi alasan lah, sudah. Baca Al-Qur'an dibaca. Tidak baca belajar. Tidak baca belajar. Minta simak ke sama yang ngerti, sama cak ibu tadina. Ibu-ibu belajarlah sama ibu itu. Bacaannya tak dengar ke. Bapak-bapak belajar juga. Siapa? Sama ketua. Sama dalam, sama ketua. Privat baik ke rumah Pak Ketua belajar. Intinya baca Al-Quran, jangan dibaca. Rugi. Rugi. Seringkali anak sampaikan. Pahala untuk kita memperbanyak di bulan Ramadan ini adalah dengan membaca Al-Quran. Kenapa? Allah unjuk kebaikan. 1 huruf itu 10 kebaikan Bapak Ibu. 1 huruf.
Bayangkan satu huruf itu 10 pahala kita dapat. Selembar itu berapa huruf, berapa ratus huruf yang kita baca. 2 lembar berapa, wow. Banyak pahala yang bakal kita dapatkan dari bacaan Al-Quran. Makanya rugi. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan apa? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Qur'an. Kenapa? Karena orang yang membaca Al-Qur'an nanti di hari kiamat Quran akan datang sebagai syafaat baginya. Benar Nabi, hadis sahih riwayat Abu Hurairah. Jadi kalau Bapak Ibu, kita mungkin tidak dapat syafaat dari yang lain, tapi kita bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Bapak Ibu, jangankan Al-Quran satu penuh 30 juz itu, jangankan satu kitab full, jangankan itu. Satu surat saja Bapak Ibu, itu bisa memberikan syafaat bagi kita. Rasulullah mengatakan, suratul mulki hiyal mani'atu min azabil qabri. Ya. Nabi mengatakan satu surat Al-Muluk, surat Tabarok itu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai akhir. Orang yang rajin membaca surat Al-Muluk Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah? Dia akan menjadi penolong bagi kita yang membacanya ketika kita berada di kubur. Jadi kalau Bapak Ibu di kuburan nanti pengen diazab sama malaikat, datang ini Al-Muluk ini Bapak Ibu. Datang dan dia bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala menolong orang yang membacanya ketika di dunia. Jangankan satu Al-Qur'an, satu surat itu bisa memberikan syafaat bagi kita di alam barzakh. Ini baru satu surat, bagaimana yang kita baca itu satu Al-Qur'an. Tapi ingat, kita ini kalau bulan Ramadan ini kadang-kadang itu tadi setan iblis tadi Bapak Ibu macoku atu target-targetan. Ini aku kurang demen Bapak Ibu. Terus khususnya kita yang kurang lancar baca Al-Qur'an, enggak usah bertarget-target. Kawan enggak 13 juz maco. Kau berapa juz? Aku baru 7 juz. Lambanan kau ni maco sedikit. Jangan. Jangan. Ingat Allah tuh mengingatkan kita dalam Al-Qur'an. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang paling baik di sisi Allah tuh, ingat kalimat Al-Qur'an itu bukan aktaru amala, bukan yang paling banyak amalannya, tapi ahsanu amala. Orang yang paling bagus kualitas ibadah itu yang paling bagus. Ingat, walaupun Bapak Ibu baca cuma selembar dengan orang yang membaca 1 juz, tapi bacanya Karim. Ojong ini dengar. Lebih afdol mana? Lebih afdol yang baca selembar tapi kita mendengarnya sudah tajwidnya benar, makhrajnya benar, ditadaburi pula. Tidak, ini namanya ibadah yang berkualitas. Bukan ujung-ujung apa juz kau lambat kan kau ni. Kaji-kaji dikit oi. Bulan puasa ini. Ini kadang-kadang salah memahami ilmu itu. Inilah penting kita belajar. Banyak anak mungkin sering anak jelaskan di sini. Ketika misal bapak lagi sholat masbuk, kan berapa kali kita kalau majlis dulu kan? Kalau lagi masbuk itu kan jingok-jingok. Yang digepuk ini wong yang ngerti apa tidak? Kalau wong tidak ngerti, kalau saya itu cito, jadi kerok memang, jadi bala. Kamu senggol, dia noleng, ngapo banyak-banyak aku. Kerok dah. Kejadian kosong. Akhirnya apa? Ya sudah, ini wong tak ngerti, tak usah kita senggol. Kenapa? Lebih bagus kita tak senggol dia. Kalau kita senggol jadi bala. Itulah penuhnya ilmu tadi, ahsanu amala, yang paling bagus ibadahnya. Satu lagi. Ada mau tadarus Al-Qur'an. Sampai jam 10 malam, pakai mic masjid, mic luar pula yang dipakai. Aku nak nanya, apa dia yang dibacanya, Pak? Yang dibacanya apa? Al-Quran. Bagus tak Al-Quran itu? Al-Quran bagus. Cuman kalau seandainya bacanya di waktu yang salah, menjadi bagus atau tidak? Yang tadinya pahala menjadi dosa. Yang tadinya halal menjadi haram. Kenapa? Mengganggu tetangga yang sedang istirahat. Karena dibaca di waktu orang
istirahat. Maka sekali lagi yang harus kita perhatikan itu Bapak Ibu, ahsanu amala, orang yang paling bagus ibadahnya, bukan yang paling banyak ibadahnya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini baik karena tadi aku sudah ketekad dalam hati tidak lebih dari jam 9 Bapak Ibu sudah balik ke rumah. Nggak nyiap ke sahur belum Pak. Tidak, nanti siap ke sahur kita kadon pas bangun subuh tuh lah nyiap punya. Tak ada bunyi tangting-tangting. Biasa itu bunyi piring tangting-tangting kate ini. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang salah, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارضنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحابنا ولأحبابنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في هذه الشهر الشريفة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.